Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subuh ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi aghlal jannah liman hassina khuluqah. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi meneruskan ucapan Allah dan semacam jaminan diberikan oleh Nabi, aku akan menjamin sebuah rumah di pinggiran surga untuk siapa saja yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Kemudian kata Nabi, aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan atau kebohongan. Dan yang ketiga, aku juga menjamin sebuah rumah di puncak surga bagi siapa saja yang berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ingin rumah di puncak surga, di tengah surga, di tepi surga, atau di luar surga. Aman ketujuh Ibu. Dan tidak ada meminat rumah di luar surga. Kalau di situ pilihannya dua saja Pak. Kalau di luar surga berarti di neraka. Serba api. Nah, sekarang ada pilihan. Pilihan terendah itu rumah di pinggir surga kata Nabi. Kecambo kalau itu terendah. Awak asal masuk surga tak berumah di surga itu ya dia. Oh, tidak ada sampai tidak istimewa di surga itu. Walaupun tidak rumah, walaupun tidak istana, di bawah batang kayu saja nikmat. Yang dibangunkan rumah di pinggir surga itu orang yang meninggalkan pertengkaran. Persoalan awak dianjurkan untuk membicarakannya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, selesaikan dengan bijaksana. Bicarakan dengan bijaksana.
Kalau bisa apa senang kita lakukan, apa senang kita buat, tidak ada orang yang tersinggung. Tidak ada orang yang sakit hati. Kenapa? Karena silaturahmi itu sama porsinya dengan hubungan kita dengan Allah. Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sama fungsinya. Ditimpakan kehinaan, azab, kesengsaraan kalau tidak rancak hubungan jo Allah dan tidak rancak hubungan sesama jo manusia. Rancak benar jo Allah, tapi hubungan sama manusia tidak rancak, tidak laku ya. Kita akan ditimpakan azab, tampek di neraka. Atau rancak hubungan jo manusia, tapi jo Allah tidak bisa. Jadi makanya biarlah persoalan dengan masyarakat, dengan siapa saja, hindari pertengkaran, perdebatan, ataupun kata-kata cacian makian. Kalau awak di negara aku pada niku, awak pakai tingkat-tingkat. Pertama, sesama penduduk Indonesia, apapun agamanya, yang penting kita hidup rukun damai. Urusan agamanya dia urus, urusan agama awak urus. Itulah dikecian dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Sudah itu seagama, kenapa kita harus ribut? Bagaimana organisasi, bagaimana paham, kenapa harus ribut? Kini awak mengklaim banyak, nangka masuk surga kami, tunjuk masuk neraka isua. Padahal sama-sama Islam. Memangnya surga apa awaknya? Kalau awak kecil masuk surga orang indah. Kini nan mengaku sadonya ibu. Kecek Nabi kami itu nanti akan muncul 73 golongan, 72 itu sase, satu yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kini sado mengklaim dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kami inyo indak. Pasang sama Islam. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah inyo indak. Nan menentukan awak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu awak Nabi Allah. Nah, mau sama aja iman itu. Oh, beriman kecewa kan dah diakui Allah sebagai orang beriman itu kamu apa? Indah insyaallah. Ngaku salah kamari pai beriman. Ribut soal. Ambo sering ditanya pada bulan beribu orang tu. Ambo ada komentar-komentar selama. Pertama, edaran Menteri Agama tentang pengeras suara. Awak tak perlu ribu Solo, Sumatera Barat. Sebab tak ada nan mempoh je mikir pak. Mana lama-lama mengaji melanggar. Mana lama-lama umpama patah hadi, buat zikir, buat salawat, kak sajam 2 jam sudah sembahyang. Dah ada. Kan ada persoalan. Alun mengamanga edaran tu, lah itu dah kok sekolah kerajaan. Sudah sembahyang kok nak zikir kok sampai suruh dia nyaman. Tapi kan enggak. Kenapa harus pakai mic? Kalau pakai mic kok kan ragu apa? Ya ikhlas pun enggak, pengen didengar orang. Kan susah ini. Kemudian membanding-bandingkan suara azan. Kalau yang boleh itu dah pada ini. Itu mengko ambo kecian, di mama ambo kecian. Kenapa Nabi itu memilih Bilal bin Rabah, muazzinir Rasul, tukang azan Rasul? Bangkon tak Abu Bakar Siddiq orang pertama masuk Islam pada Nabi. Bangkon tak Umar bin Khattab, bangkon tak Ali nan mudo, Utsman bin Affan nan kayu. Bangkon tak itunya pilih dari Nabi untuk muazzin, untuk azan. Kok Bilal bin Rabah dipilih oleh Nabi yang paling bagus suaranya?
Iku awak cie-cie ada tempat-tempat tertentu. Allah, subuh-subuh Allah akbar Allah akbar. Abu ni itu azan pun tak kasaki bagi orang menengah apa lah. Jadi tak perlu diribuan. Pilih di masjid imam yang bacaannya rancak, suaranya rancak, azannya rancak. Wah. Itu yang harus dilakukan. Nah, kau tak awak ibu pada awak semua. Kini nyuji dah Allah kan rancak kepedulian awak luar biasa apa sama. Masih tipu je gempu-gempu susulan. Jadi makanya asal persoalan tak ada yang tak bisa diselesaikan dengan baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Tak bisa mengejek contoh. Anak awak, ke keluarga awak, dosa anak awak, gi contoh nana elok. Mencari-cari contoh saja. Tadi dulu deh. Aku pernah membawa orang pada ibu, tak buat ajak-ajak lah. Kamu di pai jam. Pai widik boleh. Ini tak sembahyang. Pai bawa tarik. Dibawa jalan sembahyang, nyuduk dua, nyerokok. Tak ada salah boleh. Kemudian sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin berfikirnya lepas. Pak go itu semuanya ranting saja, nya masuk saja, nya sembahyang awak manong di luar merokok, nya bela bodoh masuk saja, nya sembahyang saja lah. Itu apa mau itu pelajaran, contoh. Tak ngecek awak kalau lacok-acok rangkong saja, itu dua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdiskusi dengan cara baik. Itu yang dimintakan. Jadi makanya kita memang tidak boleh bertengkar. Orang yang menghindari pertengkaran, permusuhan, keributan, dia akan dibangunkan rumah di pinggir surga. Jadi siapa? Walaupun di tepi-tepi surga rumah, kan dalam surga tu. Kemudian yang kedua, aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari kebohongan, dusta. Kini kadang-kadang laku nampan butuh kok. Dan jujur-jujur, ndak laku-laku mana kok. Ndak bisa. Kalau zaman kini kalau mau dekor ndak bisa. Lurih-kurui. Kan ada istilah. Lurih-kurih kecek. Iku ndak ada lurih-kurih dah ibu dah sakit. Aku lurih-kurih. Kalau dia awak ada orang kayak kan aja deh. Kok bengkok makan banang. Kan itu. Asal bengkok kanai. Boleh mari kayu mar bengkok tu kanai. Ada cerita di banang dulu banyak. Itu dulu orang kayak kadang-kadang awak enggak membiasakan dusta. Membiasakan dusta. Kadang-kadang coba dusta ke Allah. Allah didustai, Allah tahu kamu apa. Allah tahu. Jadi makanya seperti kita kemukakan tadi, mau berzikir, mau baca Al-Quran. Terangan, tak terangan ada orang segala macam. Tak ada masalah tak? Allah kan tahu. Malah di akhir surah Al-A'raf seperti itu malah disuruh sebutlah nama Allah sekedar terangan yang kau seorang. Itu. Aku enggak mana cik-cik apa, kau hidup jumik kau. Pergi pagi jam mana memang kau panggung kareh. Itu hanya dipertanyakan di keluar. Untuk apa? Untuk apa? Kalau azan itu memang perlu. Azan itu salah satu tujuannya syiar Islam. Mengumandangkan kalimat tauhid. Mengazan, mengumandang kawan takbir, Allahu Akbar, imam itu. Itu syiar Islam. Tak bisa dibantah. Kalau dulu masa Nabi, dia tak ada mimpi.
Mai Bilal bin Rabah kate menara itu gunung menara ribu. Kini kan tak salah doh. Karena menara itu letak ceromik kan. Kalau dulu Bilal bin Rabah naik kate. Jadi azan tu di atas tu berputar sekali. Putar sekali. Itu kalau orang gaya-gaya dulu azan kan kayak itu lah. Hayya 'alas shalah. Apa itu dulu kan? Itu ketika ada demi itu apa ya falah putar kemari. Kayak. Jadi make tidak ada persoalan lebih enteng. Kita orang mulon saro jangkaunya jauh, urang tanah sawah tahu waktu sembahyang nggak masuk. Tapi kan untuk zikir umpamanya kan bagus juga. Kenapa harus Jumat mereka ya? Kalau di Jawa mau dengar hari Jumat wah. Itu jam 9 pagi sampai tiba apa-apa pada Jumat, ibu-ibu di musajid bersolawat Jumat wah. Yo barajam je Pak. 9 1 2 sabale. Sakurang pe jam sabale 2 jam heboh. Kalau terkait itu kan yo urang don kali bicarun urang kantua sebelah tu le rumah oge sebelah tu kan kalau terkait itu kan jenda. Jadi mana patut dikareh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada persoalan ya diskusikan. Bicarakan. Nah, kemudian jangan sampai ada kebohongan. Bau sawa. Karena bohong itu kalau bisa lihat biarlah dimasuk Bani Israel, dimasuk Nabi, itu pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan Pak dan Ibu, itu dimasuk Isa pernah berkawan dengan seorang pendusta sehingga dapat galak kasih. Peristiwa biasa itu. Jalan-jalan berdua je Isa ke bukit. Nya bawa dia Isa makanan. Berdua bawa nasi 3 bungkus ya. Itu cara lewat. Aku jam sabale apa baru Isa kecek si kasih. Le jadi bawa nasi. Oleh. Apa rabo? Apa? Buka 3. Kok 3? Kok api berduanya? Berlebih kalian. Tu tombol 2 untuk kau cek. Kecek si kasih. Jadi si kasih kau tak masuk. Sudahlah penutup selero kadang. Nasi 3 untuk 2 untuk hanya untuk Isa cek. Kecek Isa enggak. Kalau enggak 1,5 orang enggak kecek Isa. Tu tuang kau cek untuk mau cek. Dan cek siapa? Kau ada orang terlantar, ada orang miskin, ada orang kelaparan. Cek kau gengkenya. Makan bagian seorang-seorang cek seorang. Selesai itu ala lupa mau membawa air kecek Isa. Mau kalau tak minum tak bisa. Tunggu santai cari. Pailah Isa cari air. Pergi minum. Cari go Isa pai nasi dan sebungkus tinggalnya makan sekali. Balik Isa nak suruh. Apa nasi sebungkus tadi? Anta tak tahu dia tak. Engkau makan tak? Enggak, tak ada makan. Tu siapa makan kau tak engkau? Kucing Pak dan main-main situ tadi. Kecil kucing makan, perutnya makan. Abilah sakit kucing lah, kecil Isa. Jalan dia. Jam 1 di lapar kali. Duduklah di sebuah batu berdua. Isa. Lapar kali Isa. Kecil kasih tu jawab akan makan. Aman tu kecil Isa. Lalu anak rusuh siku nyimbo di Isa. Tiba nak rusuh kok di dapi di berasian, dipanggang. Sudah dipanggang, nyo bagi 3 di Isa. Kok bagi 3? Pihak duanya. Ayo bagi 3 untuk engkau sebagian, untuk engkau sebagian. Sebagian untuk ada orang terlantar, kelaparan, awalnya. Lama karena sebagian serang. Tinggal sebagian dari ambo tak bisa tak minum cari air dulu kita Isa boleh curiga kok. Dites balik lah. Rupanya tak boleh cari air, cari lebih lo dagian seperti gua tadi. Apa dagian seperti gua tadi? Tak tahu dia tak. Engkau makan tak? Malam mau makan tu siapa makan? Anjing Pak dan main-main situ tadi. Tadi kucing kini anjing lah. Habislah. Itu sekian jam lah.
Tinggi Cik Isa. Jalan lain. Agak sore hari ya jam 3 cara Jawa. Panik lo duduk berhenti di sebuah batang kayu rabah. Di mungko Isa ada batu 3 buah sedang kapalo. Cik Isa, ya Allah ya Tuhan. Jadilah batu ko jadi ameh. Jadi ameh batu ko ketiganya tak kaji dah kazib. Isa, ameh kok? Iya. Untuk siapa untuk awak? Ya kok 3? Ya kedialannya. Temu 2 Isa untuk kau cik. Kecek si kazib. Oh, tak bisa. Atau 1,5 seorang. Enggak. Tu bah, tu engkau cik. Tu ambo cik. Nan cik ko untuk nan memakan makanan nan sapa 3 tadi. Jadi kalau nama makan kucing joanjiang, ameh cik. Untuk kucing joanjiang biarlah bawa ke makannya bawa. Anu kecek sekali bisa sawana dia makan tadi mas. Dia nak dapat 2. Iyo mana engkau? Iyo. Kini ndak 2 bagian kangkau dah. Katigonya ambil dia engkau kecek sa. Tapi dengan catatan mulai saat ini juga kita pisah. Ambo pai kama ambo pai engkau pai lo kama engkau pai gitu. Isawan tak bisa bakawan dan tak kabakawan orang penduto tekan engkau kau. Kecik sekali tak bakawan Isa kanti dia lepas ame 3 je. Pisah lah je Isa. Tak beralamo basobok je perampok 3 orang. Kecek perampok ya santiang ya. Kami bertiga orang bawa nama 3. Orang membana lah si kadit kolek. Jangan dibunuh den, jangan diambil ame den. Awak bagi selalelo. Barampek je. Kalau bakawan je Isa dapat siap. Kini berpisah je Isa bersobok je perampok. Lain bisa elok-elok 3 bagi ampek. 3 perampek ala kurang jatah dibanding bakawan jo Isa. Tapi akal tak hilang. Dan nak kai membunuh pajar 3 kok. Nak kecek sekali. Dan 3 kok betul pula. Ketika ndak ada sekazib, mana ketujuh dia ameh 3 untuk 3 atau ameh 3 untuk perampek. Hancak ameh 3 untuk 3. Awak habisi pajar kau. Ditawarkanlah ni apa-apa hari. Saya nak pergi membeli makanan. Langsung angkat tangan si kazib. Habis ambo. Anam pengana kazib dan bali makanan sampai bukui dan 3 dan lagi racun. Cie untuk denda. Mati pejabat 3 kok amir presiden sadoi. Ayo bali makanan sampai bukui. Sarago kazib beli makanan nambah 3 kalau bertekad. Kini kita tidak main-main. Pulang pajako membeli makanan langsung pancuan dia habisi sekali. Anu si kazib tak tengok kadang hati pulang lah orang kamati 3 amer pedo 3. Baru tiba di situ langsungnya bunuh si kazib. Matilah si kazib. Awal 3 tinggal sabalun barangke makan awak sial. Makan lah nombor 3 tadi diambil nasi seminggu seorang. Mati lo ketiga. Lah tinggal selameh tu sinang ketiganya balik. Dek karena sama-sama penduto, sama-sama bohong, sama-sama jahit. Itu akibat. Jadi makanya kalau kita ingin dibangunkan rumah di tengah surga, hindari dusta, hindari bohong. Kemudian yang ketiga kata Nabi, aku juga menjamin rumah di puncak surga. Kalau paling tinggi dan paling hebat rumah. Untuk siapa? Untuk orang yang berakhlak mulia. Jadi kalau orang yang berakhlak mulia itu istana besok di puncak surga, di surga yang paling tinggi. Kenapa akhlak mulia ukurannya? Ukuran soleh itu memang akhlak. Ukuran durako ndak durako, ukuran soleh jahat ukurannya akhlak. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat.
Kenapa? Ibadah itu proses. Proses untuk mendapatkan akhlak mulia. Jadi hasilnya itu akhlak. Akhlak mulia itu hasilnya. Awak sholat dengan baik, hasilnya akhlak mulia. Pasti kalau orang sholat dengan baik, pasti akhlaknya mulia. Orang puasa dengan baik, pasti akhlaknya mulia. Zakat dibayar dengan ikhlas, pasti akhlaknya mulia. Haji dilaksanakan dengan baik, pasti akhlaknya mulia. Tapi kalau ada yang tak baik, akhlak mulianya akan berkurang. Sebab pada umumnya ibadah itu sembahyang. Pelajaran akhlak mulia, umpamanya rendah hati dilatih melalui sembahyang. Dilatih melalui sembahyang. Bangko dikata itu tiba dalam musaji, bara aja ke tinggi pangke, bara aja ke banyak arato, sama. Tak ada yang boleh dibanggakan. Oh pangke awak musaji empi penuh leh. Awak talambek tiba pergi Jumaat tagak lekang. Kami cari itu tempat duduk kemungku dia lah dulu orang pindah awak pejabat dari situ. Itu menandakan tidak ada satu pun yang bisa dibanggakan kalau laki tiba di hadapan Allah. Tak ada yang bisa dibanggakan. Oh kok pergi Jumaat umpamanya. Mulai orang pertama masuk masjid di hari Jumat, malaikat letakkan di pintu. Catat jam sekian, jam 9 lewat sekian, saya nula tiba. Beda nilainya. Nambedo mana dalam suatu riwayat dikecilkan. Kalau khatib lah naik mimbar, nyotutik buku dari malaikat tekan catat, nyopai ke samping khatib, mendengar khutbah. Malaikat. Kamu kasih Pak. Anak rajin tibu setelah khatib naik mimbar tidak masuk aku catatan malaikat ya Pak. Itu riwayat mengikat itu. Aku ada saja. Dan nak kami orang rusuk. Lele orang ketubah dua bayar korkok. Tahu Pak. Masuk sekali nama terdaftar sebagai hari ini yang hadir Jumat itu di masjid itu. Itu malaikat punya radio punya catat. Itu umpamanya kita disuruh merapatkan saf untuk apa? Supaya terasa persaudaraan kita. Ditutup sholat dengan salam saling mendoakan. Kan luar biasa. Puasa terkait itu. Kenapa kita disuruh menahan lapar supaya ada rasa kasihan, rasa peduli ke orang-orang yang lapar? Zakat aplikasi dari puasa. Sebagian naratu aku adu untuk orang lain. Bahkan kalau kecil Nabi yang paling tinggi nilainya itu adalah orang yang bersedekah, padahal yang akan disedekahkannya itu dia butuh. Itu yang paling tinggi Pak. Kalau lebih itu lain apa aja Bu, tapi tidak paling tinggi. Dan yang paling tinggi itu umpamanya nyoka bagi baju kurang, baju kok tujuan adanya, rancak bana adanya, acoknya pakainya itu dia. Kini punya pitih 1 juta satu segi aduh orang meningin dan bantu 1 juta tapi pitih kau pegunolong untuk den anu agian kau orang 1 juta itu yang paling tinggi kecelakaan. Tapi itu tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Dan jelas saja Siti Khadijah sampai habisnya. Jadi makanya Bapak dan Ibu haji pun begitu akhlak. Jadi pada umumnya ibadah itu mendidik awak menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi sebenarnya pada Ibu 3 macam ikut pilihan rasa-rasanya insya Allah bisa lah. Ketiganya bisa. Kalau ketiganya bisa awak amalkan, kita menjauhi pertengkaran, perdebatan yang tidak perlu, kita menjauhi kebohongan, kita berakhlak mulia, bisa memilih. Nak di puncak serbo tinggal jadi, nak di tengah serbo jadi, nak di tepi serbo jadi. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan iman oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surga.
Itulah Bapak dan Ibu pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.